Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pika Mansuri dengan NPM 240610400373. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil olah data inventory tugas perkembangan atau yang disingkat dengan ITP. Hal ini memenuhi tugas mata kuliah instrumen BK Non-Tes yang diampu oleh Ibu Jamila Aini Nasution. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama itu ada interpretasi berdasarkan data kelompok. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa aspek landasan hidup religius memiliki rata-rata capaian tertinggi yaitu 5,7 dan berada di atas rata-rata tingkat capaian perkembangan keseluruhan mahasiswa yaitu 5,5. Sementara ada beberapa aspek yang memiliki rata-rata paling rendah, yaitu pada aspek landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kemandirian perilaku ekonomis, dan wawasan persiapan karir, yaitu berada pada skor 5,4. Aspek-aspek tersebut menjadi fokus perbaikan karena berada di bawah rata-rata keseluruhan mahasiswa. Nah, pada grafik profil kelompok dapat kita lihat bahwa pada diagram berwarna biru menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan, sementara garis oranye itu menunjukkan rata-rata tingkat capaian keseluruhan mahasiswa. Nah, yang kedua itu distribusi frekuensi kelompok. Gambar di atas ini menampilkan distribusi frekuensi kelompok berdasarkan tingkat capaian perkembangan mahasiswa dalam aspek landasan hidup religius, di mana pada grafik frekuensi, siswa yang tingkat capaiannya berada pada skor 5,0 sampai dengan 5,42 itu berjumlah 15 orang. Pada skor 5,42 sampai dengan 5,84 berjumlah 14 orang. 5,84 sampai dengan 6,26 itu 9 orang, dan 6,26 sampai dengan 6,68 itu berjumlah 2 orang. Total mahasiswa ada 40 orang. Nah, jadi yang ketiga itu interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Nah, pada grafik dapat kita lihat diagram yang berwarna biru merupakan nilai tingkat capaian aspek perkembangan, sedangkan pada garis yang berwarna oranye itu menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Dapat kita lihat juga bahwa skor tertinggi itu 6,4 berada pada aspek landasan hidup religius. Nah, dan pada tabel ini dapat kita lihat bahwasanya landasan hidup religius itu memiliki skor tertinggi yaitu 6,4, kemudian diikuti dengan kesadaran tanggung jawab sampai dengan aspek peran sosial sebagai pria atau wanita yaitu dengan skor 6,0. Lalu yang keempat itu interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Nah, pada grafik ini dapat kita lihat diagram yang berwarna biru merupakan nilai tingkat capaian aspek perkembangan, sedangkan pada garis yang berwarna oranye itu menunjukkan rata-rata tingkat capaian dengan skor 5,5. Semua nilai yang berada di bawah skor rata-rata tingkat capaian itu memerlukan pengembangan, perhatian, dan perlu ditingkatkan lagi oleh mahasiswa. Terutama seperti yang kita lihat pada tabel di atas, bahwa pada aspek wawasan persiapan karir dan kesadaran tanggung jawab yang berada pada skor 4,7. Nah, dan yang kelima itu interpretasi berdasarkan profil individu. Di sini saya mengambil contoh nama mahasiswa Rizkia Hirzi yang berada pada nomor urut 1. Pada grafik dapat kita ketahui bahwa diagram berwarna biru itu menunjukkan tingkat capaian perkembangan, sedangkan diagram berwarna oranye itu menunjukkan rata-rata capaian perkembangan dengan skor 5,4. Maka aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek yang berada pada skor di bawah rata-rata. Selain daripada aspek landasan hidup religius, kematangan ekonomi, wawasan persiapan karir, dan persiapan diri untuk kehidupan berkeluarga itu perlu ditingkatkan lagi karena berada pada skor di bawah rata-rata. Yang terakhir itu distribusi frekuensi individu. Nah, di sini saya mengambil contoh yang sama yaitu nama mahasiswa Rizkia Hirzi dengan nomor urut 1. Nah, pada grafik dapat kita lihat ada 4 warna, ada warna kuning, biru, hijau, dan oranye. Jadi, dari grafik ini dapat kita lihat bahwasannya nilai yang paling sering muncul dari jawaban Rizkia Hirzi ini ada pada diagram warna biru 22 kali yaitu dengan skor 4,94 sampai dengan 5,88. Artinya, aspek tersebut merupakan kekuatan atau keunggulan dia. Sementara pada diagram warna hijau dan oranye itu merupakan nilai yang jarang muncul. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pada bagian ini kemampuan Rizkia Hirzi perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi.